kami akan membahas itu teori kepemimpinan dan cara pengambilan keputusan. Ini kami ada simulasi sebetulnya. Ini Mas, itu perkenalkan saya admin ya. Itu menurut itu gaya kepemimpinan presiden itu seperti apa? Yang kemana gitu? Kalau saya sih sukanya gaya kepemimpinan presiden Jokowi. Kalau aku gaya kepemimpinannya Presiden Rusia Vladimir Putin, gaya kepemimpinannya itu karismatik dan satu-satunya resisten yang berani melawan Barat. Saat ini masih berperang ya. Kalau Mbak Eva? Kalau saya suka gaya kepemimpinan Presiden Turki sih Erdogan, karena dia berani sama karismatik. Ya. Kalau Mbak? Kalau saya suka gaya kepemimpinan Xi Jinping, Presiden Republik Cina. Ya. Ya. Itu. Ini bagaimana Bapak Mas ini ya? Mencoba deskripsi gaya kepemimpinan. Kalau aku ngeliat dari diri aku, seorang pemimpin yang demokratis, Ya. karena selalu mendorong tim untuk mengambil keputusan itu bersama. Iya. Pekerjaan aku sebelumnya, kita juga sering bertukar pikiran terkait beberapa isu yang memang gak bisa kita putuskan sendiri. Ya, memang seperti itu ya. Kalau Mbak sendiri tuh bagaimana Mbak cara mengatasi perbedaan pendapat gitu? Kalau aku biasanya akan menangani perbedaan pendapat dengan cara yang negosiasi dan selalu merujuk pada kepentingan dari perusahaan. Itu berapa sulit pengambilan yang pernah dapat? Suatu waktu ada deadline yang tiba-tiba diubah menjadi lebih cepat. Akhirnya kita harus meminta para staf untuk lembur. Aku memberi pengertian kepada mereka bahwa keputusan ini memang beresiko, namun dapat mencegah agar keesokan harinya mereka tidak terburu-buru ngerjain deadline-nya. Ini bagaimana tuh cara memotivasi mereka? Biasanya aku memotivasi anggota tim itu dengan membangun komunikasi yang terbuka untuk tahu apa yang mereka rasakan, kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana cara memotivasi. Ya. Itu Mas, bagaimana tuh cara yang memberikan feedback Pak? Biasanya itu ngasih feedbacknya itu dengan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan. Misalnya menyangkut tugas yang lagi berjalan itu langsung disampaikan juga pada saat itu. Terus atau enggak lewat telepon atau tatap muka, biar nggak salah paham juga. Sebaliknya juga kalau untuk mendorong anggota tim untuk menyampaikan feedback terkait kinerja itu dengan cara ya sesuai kebutuhan mereka juga gitu, nggak perlu menunggu weekly meeting atau sejenisnya. Itu cara mengatur prioritas tim itu gimana? Itu berdasarkan 3 hal sih, yang urgensi waktu, terus batasan waktunya gimana, terus habis itu sumber daya yang dimiliki juga. Setelah itu mengelompokkan tugas berdasarkan urgensinya dan juga menentukan nama yang sekiranya bisa ditunda, didelegasi ataupun diubah. Iya. Itu kan pernah juga terjadi tuh konflik di antara tim. Itu cara mengatasi? Mencari ini sih titik ketidaksetujuan dari argumen semua pihak itu. Terus setelah itu didengarkan perspektif dari semuanya itu bagaimana, terus berusaha untuk menjembatani komunikasinya. Kalau misalnya tidak membuahkan hasil, itu minta bantuan dari pihak ketiga lainnya seperti HR itu atau departemen terkait yang menawarkan solusi. Itu tantangan terbesar untuk pimpinan dan dipimpinan nggak? Ketika harus mengimplementasikan sebuah perubahan besar di perusahaan sih, kayak misalnya saya harus membangun komunikasi yang lebih intens dengan anggota tim, ataupun untuk memastikan kalau misalnya
mereka dapat beradaptasi dengan mudah dan juga tetap ada di track yang sesuai. Kalau Mbak sendiri bagaimana? Terus Mbak, bagaimana caranya Mbak untuk memperbaiki angka ini? Berkomunikasi dengan orangnya, digali apa kesulitan yang dihadapi, terus abis itu mengidentifikasi bantuan yang sekiranya mereka butuhkan, dan bisa juga perusahaan dan yang bisa perusahaan itu fasilitasi gitu. Terus kayak melalui coaching atau training. Terus habis itu juga pastikan untuk melacak progres dari tim itu secara rutin. Bagaimana menciptakan itu supaya berhasil di dalam suatu itu salah satu momen bagi saya itu ketika tim maaf aku nggak bisa nahan ketawa. Tiket aja ntar. Ulang aja pertanyaan. Boleh ulang lagi nggak pertanyaan saya? Oh, ya. Bingung tadi. Ini itu momen yang ini ya kita kan Ya jangan. Oke. Udah. Satu. Udah. nah, 1, 2, 3. ya Mbak itu saat berhasil bagaimana menciptakan dampak perusahaan. Salah satu momennya itu ketika tim kami itu berhasil melewati target marketing hingga 20%, 200%. Ya. Nah itu pencapaian ini tuh diraih berkat perubahan strategi yang dilakukan dan juga mencoba influencer marketing juga hingga memfokuskan strategi di sosial media. Oh, gitu ya. Ini menurut saya juga selalu tuh usaha untuk membangun stabilitas itu. Bagaimana cara mendelegasi? Saya akan memilih terlebih dahulu mana tugas yang perlu didelegasikan dan mana harus saya selesaikan sendiri. Iya. Saat mendelegasikan, saya pastikan staf sudah menerima instruksi yang jelas, Ya. sumber daya yang dibutuhkan atau pelatihan tambahan bila memang itu perlu. Iya. Coba ceritakan momen yang contoh Di contoh momennya di pekerjaan sebelumnya, Ya. tim kami selalu rutin mengumpulkan laporan individu sesuai deadline oh iya. yang telah ditentukan. Sebagai tim leader, meski tugas saya adalah memeriksa laporan mereka, tetapi saya juga selalu turut membuat laporan di tepat waktu Oh iya. sebagai bentuk akuntabilitas dan contoh bagi mereka. Itu bagaimana strategi? Untuk strategi, saya mulai dari penyelesaian daily tasks, Ya. pencapaian kerja atau meminta feedback. Ya. Gitu. Jadi cara mengatasi waktu atau cara mengatasinya seperti apa? Untuk cara mengatasinya, saya pernah menerima tugas mendadak yang sepertinya akan mengganggu hari tugas. Iya. Strategi yang saya terapkan tetap konsisten, yaitu memprioritaskan dan menyesuaikan deadline tugas lainnya, mendelegasikan seperlunya dan mengomunikasikannya dengan jelas pada tim. Saya selalu berusaha melakukan boundaries tanpa mengorbankan pekerjaan. Pengalaman ide di perusahaan baru. Untuk pengalaman ide baru, saya pernah memberi masukan kepada atasan untuk menggunakan tools reward research yang baru. Oh iya. Meski berbayar, saya juga jelaskan apa yang dampak yang bisa dihasilkan untuk tim dan kerugiannya jika kita tidak beralih ke tools baru. Manajemen kemudian menyetujui dan saya rutin melaporkan progres secara transparan. Iya. Itu ya ada jika ada apa
kemarin apa sedang berjalan Langkah yang saya lakukan pertama, saya akan mengevaluasi ulang target dan sumber daya yang tersisa. ya Jika ada tugas yang perlu didistribusikan ulang, saya akan mengkomunikasikan secara jelas. Untuk memberi dukungan tambahan pada anggota yang tersisa, saya juga akan menambah intensitas komunikasi seperti melalui rapat mingguan. ya itu skill yang yang harus diperoleh oleh pihak pimpinan itu apa? Menurut saya, skill yang terpenting yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah problem solving skill dan empati. Ya itu harus pasti. Ini dikarenakan keduanya saling melengkapi satu sama lain dan tidak bisa berat sebelah. Skill tersebut dapat membantu kita untuk mengambil keputusan yang terbaik, sekaligus kita bisa mungkin mengakomodasikan kepentingan sebuah pihak. Itu cara menilai kinerja tim itu bagaimana? Untuk memastikan penilaian yang objektif, Ya. saya akan mengukur kinerja individu melalui 3 indikator, yaitu ORK atau KPI karyawan yang bersangkutan, lalu peer review, Ya. terus ada juga serta catatan setiap kegiatan weekly check-in atau evaluasi rutin. Iya. Itu strategi yang kita harus memecat seorang karyawan yang tidak produktif itu bagaimana caranya? Untuk strategi saya, pertama saya akan siapkan segala dokumen atau bukti yang berhubungan Iya. dengan pengambilan keputusan pemecatan. Iya. Lalu langkah kedua, saya akan pastikan untuk menyampaikan kabar ini secara tatap muka di tempat dan waktu yang sesuai. Kemudian saya tetap akan menyampaikan dengan baik dan membiarkan dia mengajukan pertanyaan dan sebisa mungkin menghindari perdebatan. Untuk sekarang itu kalau progres perusahaan kita yang dari Singapura itu bagaimana? Alhamdulillah baik, karena adanya ciri-ciri kepemimpinan yang baik kayak problem solving, berani ngambil keputusan, sama mau mendengarkan. Iya. Kalau Mas, kalau progres perusahaan yang ada di tinggi itu apa? Gimana progres yang perusahaan kita yang ada di peningkatan yang ada di tinggi. Kalau Mbak sendiri gimana? Kalau progres perusahaan di tinggi itu apa ada halangan? Kebetulan buat yang di Bukit Tinggi itu jangan lihat aku kan, boleh ulang lagi nggak bertanya? Tiket Udah. Itu kendala yang ada di tinggi progres atau kendala yang cabang di sana itu apa? kalau yang di Bukit Tinggi itu kebetulan sekarang itu lagi stuck gitu progresnya. Mungkin karena ada beberapa faktor juga. Mas bagaimana Mas progresnya di Medan gimana? Kalau progres untuk Medan, kebetulan dilihat-lihat juga dengan di kota yang sekarang, kalau kelihatan kan pemerintahnya juga cukup tegas, jadi kayak bakalan ada ke progres untuk maju di kota Medan itu sendiri. Ya. Mungkin di tahun ini kita akan akan kerjasama yang lebih efektif lagi untuk mencapai visi perusahaan kita, dan mungkin kami lebih tingkatkan lagi. Jika ada kendala lain boleh menghubungi pusat di Jakarta, nanti saya datang lagi ke sini. Demikian.